Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyyah Ibnu Malik. Kita akan menjelaskan Syarah Alfiyyah Ibnu Malik. Alhamdulillah kita telah sampai ke bait ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfun ilal kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada kalam menurut kami, menurut Ibnu Malik, apa itu kalam? Lafzun mufidun, itu lafaz yang fungsional, ya, artinya lafaz yang mufid, yang memiliki manfaat yang jelas, ya. Kastaqim, itu seperti fi'il amr, istaqim, istiqomahlah, ya. Asalnya ini istaqim anta, cuman antanya wajib dihapus, jadi istaqim. Seperti kalimat istaqim, itu termasuk kalam, karena lafzun mufid itu kalimat atau kata yang mufid, yang jelas, seperti jumlah mufidah kalau kita telah mempelajarinya, itu jelas. Istaqim anta, ya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim, ya, dan isim dan fi'il dan juga harf. Al kalim wahiduhu kalimah, ya. Jadi kalim adalah jamak dari kalimah. Wal qawlu 'am, dan qaul ini lebih umum. Seluruhnya ini termasuk di dalam qaul. Kalimatun, kalam, ya. Kalim itu semuanya termasuk qaul. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dan kalimat juga terkadang maknanya adalah kalam. Selanjutnya kita akan menjelaskan kalam. Kalam di indan nuhat, yaitu pengertian kalam di antara atau di sisi para ulama nahwu, ya. Apa itu kalam? Ya. Al-lafzul mufidu faidah yahsunu sukutu 'alaiha, ya. Artinya jadi kalam itu lafzu al-mufidu faidah yahsunu as-sukutu 'alaiha. Apa al-lafzu? Kita lihat di sini. Al-lafzu, jadi lafaz itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama al-kalimatu, ya. Al-kalimatu artinya al-lafzul mawdu' li ma'na mufrad, ya. Lafaz yang memiliki makna, ya, lafaz tertentu yang memiliki makna yang tunggal, satu makna, ya. Jadi satu kata disebut kalimah, ya. Contohnya apa? Zaidun, ya, satu kata. Nama orang, ya. Lima'nan mufradin, ya, harus bermakna. Lima'nan artinya dia memiliki makna, ya, Zaidun. Adapun yang bila makna, yang tanpa ada maknanya, yaitu daizun, kebalikan dari Zaidun, daizun. Ini bila makna. Kalau bila makna maka bukan kalimah, ya. Satu kata tanpa makna maka bukan kalimah. Kalimah adalah satu kata dan dia memiliki makna di dalam bahasa Arab. Contohnya Zaidun, Aliyun, Maktabun, meja, kursiyun, ya. Itu kalimat, ya. Satu kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna. Kalau daizun, kebalikan dari Zaidun, tidak ada maknanya di dalam bahasa Arab, maka bukan kalimah, itu kalimah. Yang kedua, kita memiliki kalam. Kalam itu bagian dari lafaz. Kalam adalah rumusnya ini, lebih dari sama dengan 2 dan huruf fa, yang artinya memiliki faedah. Artinya 2 kalimat dan memiliki faedah. Kita lihat penjelasannya. Ma yatarakkabu min ismaini. Contohnya apa itu kalam? Sesuatu yang tersusun dari 2 isim. Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun, maka itu kalam. Atau tersusun dari fi'il dan isim. Qama Zaidun, ya. Tetapi ada syaratnya. Selain tersusun dari 2 kata, maka syarat menjadi kalam, sesuatu yang dikatakan kalam adalah yushtarat an takuna mufidatan, ya. Disyaratkan kalimat atau jumlah itu jumlah mufidah, yaitu memiliki manfaat, langsung dipahami oleh pendengarnya, ya. Contohnya Zaidun qaimun, Zaidun orang yang berdiri, ya. Atau qama Zaidun, telah berdiri Zaid, ya. Ini 2 kata, Zaidun qaimun. Dan kita paham bahwa Zaid sedang berdiri, ya. Nah, sekarang kalau contoh 2 kata yang tidak memiliki manfaat, yang artinya pendengar tidak memahami ucapan tersebut. Contohnya apa? Lau qoma, kalau berdiri. Lau qoma, yaitu jika berdiri. Siapa yang berdiri? Ya, kita tidak tahu. Itu 2 kalimat, tetapi dia tidak mufidah, jumlahnya tidak apa? Tidak kita pahami. Maka tidak bisa kita katakan itu adalah kalam, ya. Kalam itu adalah 2 kata atau lebih dan dia memiliki
manfaat. Artinya pendengar langsung memahami kalimat tersebut. Contohnya apa? Qama Zaidun. Zaidun telah berdiri. Zaidun qa'imun. Zaidun berdiri. Dua kata ya. Dan pendengar memahami secara langsung. Ya. Dua kata atau lebih. Ya. Jika tiga kata, maka juga jika memiliki tiga kata memiliki manfaat, maka atau dapat dipahami oleh pendengar, maka juga dikatakan apa? Al-kalam. Contohnya, Zahaba Zaidun ilal madrasati. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Ada empat kata. Ya. Maka ini juga disebut dengan kalam. Ya. Karena dua kata atau lebih dan memiliki faedah. Artinya pendengar dapat langsung memahami kalimat tersebut. Ya. Sekarang kita ke bagian ketiga dari lafaz. Yaitu adalah al-kalimu. Apa itu al-kalimu? Ini rumus al-kalimu. Tiga kata atau lebih dan tidak disyaratkan memiliki faedah. Ya. Ya, ini rumusnya dan ini pengertiannya. Al-kalimu adalah jam'ul kalimah ya. Jamaknya dari kalimat adalah al-kalimu ya. Jamaknya dari kalimat adalah kalimu. La yushtarat an takuna mufidatan. Tidak disyaratkan jumlah itu atau kalim itu memiliki menjadi jumlah yang mufidah, yang dapat langsung dipahami. Contohnya, in qama Zaidun. Jika Zaidun berdiri, ini adalah tiga kata ya. In qama Zaidun, tiga kata. Ya, maka bisa dikatakan kalim. Tetapi ini jumlah ghair mufidah. Artinya jika Zaidun berdiri. Kenapa kalau Zaidun berdiri? Kita tidak paham. Apakah dia akan berlari atau akan mengambil sesuatu? Kita tidak mengetahui langsung. Ya, tidak selesai jumlahnya atau kalimatnya. Maka itu jumlah ghair mufidah. Ya. Juga termasuk kalim, karena kalim tidak mensyaratkan suatu jumlah harus mufidah, harus langsung dipahami oleh pendengarnya. Ya, itulah al-kalim. Ya. Jumlah ghair mufidah juga termasuk dengan kalim. Begitu juga dengan jumlah mufidah atau dapat dipahami oleh pendengarnya. Contohnya, Ja'a Muhammadun al-Karimu. Ini tiga kata, Ja'a Muhammadun al-Karimu. Telah datang Muhammad yang dermawan tersebut ya. Maka ini dapat kita pahami, oh ya Muhammad datang dan orangnya dermawan ya. Maka ini jumlah mufidah. Al-kalim itu tiga kata atau lebih, baik dia mufidah ataupun ghair mufidah ya. Ya, seperti itu ya. Jadi semua kalam pasti kalim, tapi tidak semua kalim itu kalam. Ya, dapat kita pahami ya. Jadi kalau kalimah itu satu kata yang memiliki makna atau musta'mal, bukan muhmal. Kalau kalam itu dua kata atau lebih, tapi dia memiliki makna, dapat dipahami oleh pendengar. Al-kalim itu tiga kata atau lebih, baik itu dia punya makna ataupun dia tidak punya makna. Maka itu adalah kalim. Itu adalah lafaz. Ya, lafaz dibagi tiga. Ya, dari sisi jumlahnya atau jumlah banyaknya kata. Yang kedua, al-mufidu. Apa itu al-mufidu? Kita lihat sini. Al-mufidu akhrajal muhmal ya. Jadi lafaz juga dibagi menjadi dua. Ini tadi dibagi menjadi tiga bihasabi adad ya, yaitu berdasarkan jumlah kalimatnya ya. Satu, dua atau lebih, tiga atau lebih. Sekarang lafaz juga dibagi dua berdasarkan penggunaannya. Ada yang musta'mal seperti Zaidun yang digunakan ya, dan ada yang muhmal. Muhmal itu artinya tidak ada digunakan, tidak dipahami maknanya di dalam bahasa Arab. Contohnya daizun, kebalikan dari Zaidun. Hurufnya dibalik. Da, ya, za, daizun. Ini muhmal. Artinya tidak ada maknanya di dalam bahasa Arab ya. Maka al-mufid maksudnya bukan yang muhmal, akhrajal muhmal. Tidak termasuk yang muhmal. Berarti hanya menggunakan yang musta'mal saja, yaitu yang ada maknanya di dalam bahasa Arab. Ya. Faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, yaitu memiliki faidah. Maksudnya apa? Yahsunu sukutu 'alaiha akhrajal kalimah ya. Jadi al-kalimah itu tidak termasuk maksudnya ya. Wa ba'dal kalimi ya, dan sebagian kalim ya. Kenapa? Maksud dari faidah yahsunu sukut 'alaiha artinya jumlah mufidah ya. Jadi jumlah mufidah. Faidah yahsunu sukut 'alaiha artinya jumlah mufidah ya. Kita lihat di mana? Di sini al-kalimah bukanlah jumlah mufidah. Karena jumlah mufidah harus tersusun dari dua kata ya, seperti kalam. Dan di sini al-kalim jumlah ghair mufidah juga termasuk di dalam kalim. Maka kita keluarkan ini ya. Yang ghair mufidah kita keluarkan dan kalimah juga kita keluarkan. Maka yang tersisa adalah al-kalim yang jumlah mufidah dan juga al-kalam ya, seperti itu ya. Lebih kurang. Jadi kalamuna
Di sini yang dimaksud oleh Imam Malik adalah kalam yang ini, yaitu ma yatarakkab min isnain, yaitu ismin, dua isim atau fi'il dan isim, ya, seperti ini, ya. Yang mana harus berupa jumlah mufidah yang dapat langsung dipahami oleh pendengarnya. Nah, sekarang kita latihan sedikit. Ada soal pertama. Lau zahaba Zaidun. Kalau pergi, Zaidun telah pergi. Ya, ini berapa kata? 1, 2, 3. Ya. Pertanyaannya, yang pertama, apakah ini kalim atau kalimah atau kalam? Ya, 3. Maka dia bisa jadi kalim, bisa jadi al-kalam. Ada 3, ya. Al-kalam 2 atau lebih, kalau kalim 3 atau lebih. Nah, sekarang kita lihat. Lau zahaba Zaidun. Apakah jumlahnya sudah kita pahami atau tidak? Silakan bisa di-pause video ini, dipikirkan apakah ini kalim atau kalam. Ya, ahsan. Jawaban yang pertama adalah kalim. Ya, kenapa? Karena jumlahnya 3 atau lebih, akan tetapi maknanya tidak bisa kita pahami secara langsung. Kalau pergi Zaid, kenapa kalau Zaid pergi? Apakah dia akan mengambil sesuatu atau kayak dia akan bertemu seseorang? Kita tidak mengetahuinya. Kalau Zaid pergi, kenapa kalau Zaid pergi? Kita tidak tahu. Ahsan. Soal kedua, hadara Muhammadun. Ya, telah hadir Muhammad. Silakan di-pause videonya. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Hadara Muhammadun. Ini 2 kata, ya. 2 kata terlebih, langsung ketahuan, ya. 2 berarti kalam, dan juga maknanya kita mengetahui. Telah hadir Muhammad, gitu ya. Yang ketiga, silakan di-pause. Ya, ahsanta, 1 kata dapat ketahuan langsung, itu adalah ini kalimah. Barakallahu fiik. Insyaallah selanjutnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya tentang isim dan fi'il dan huruf.